Tren pengguna sepeda di Indonesia meningkat akhir-akhir ini. Bahkan penjualan sepeda naik drastis selama pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, bisnis menyewakan sepeda atau bike sharing juga mulai menggeliat. Selain untuk berolahraga, masyarakat khususnya di Jakarta ramai-ramai menggunakan sepeda untuk bekerja maupun beraktivitas sosial lainnya. Warga yang menggunakan sepeda di jalanan Jakarta yang mulai kembali padat setelah PSBB dilonggarkan juga ikut meningkat. Keselamatan pesepeda menjadi perhatian, sebab tidak semua jalan utama di Jakarta ramah bagi pesepeda, meski di sejumlah tempat telah ada jalur khusus bagi pesepeda. Kementerian Perhubungan kini mewacanakan untuk membuat regulasi yang mengatur penggunaan sepeda sebagai moda transportasi. Regulasi yang masih dikaji ini disebut akan fokus pada aspek keselamatan pesepeda. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia. Untuk itu, pengaturan tentang tata cara penggunaannya dapat dilakukan dengan peraturan daerah. Namun, Kemenhub juga menyiapkan opsi untuk mengeluarkan regulasi bersepeda lewat peraturan menteri. Seiring meningkatnya jumlah pengguna sepeda, pemerintah menilai perlu mengatur penggunaannya di jalan raya. Aspek keselamatan bersama menjadi yang utama. Lalu, poin apa saja yang harus masuk dalam regulasi khusus bersepeda itu? Apakah aturan khusus bagi pesepeda memang mendesak dibutuhkan saat ini? Ya, pemirsa, seiring meningkatnya pengguna sepeda, apakah diperlukan regulasi khusus? Ini akan kita bahas di Lunch Talk siang ini. Sudah hadir di studio ada Ketua Komunitas atau Co-Founder Komunitas Bike to Work, ada Pak Toto Sugito. Pak Toto, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan sudah melalui sambungan Skype ada pengamat transportasi Pak Joko Setijorwano lewat sambungan Skype. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Joko. Halo Pak Joko. Selamat siang. Ya, mungkin sebelum saya ke Pak Toto ya, kita tanya dulu ke Pak Joko. Ini kan sudah mulai meningkat nih Pak, tren masyarakat menggunakan sepeda. Anda melihat ini seperti apa dan seberapa pentingkah ada regulasi untuk pesepeda ini Pak? Ya, sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Itu sudah ada di sana. Kemudian secara teknis, pembuatan jalur sepeda juga sudah ada di peraturan Menteri PUPR. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah mengatur dari sisi keselamatannya, itu adalah Kementerian Perhubungan. Itu yang sekarang ini sedang diatur. Karena mengingat minimum masyarakat menggunakan sepeda itu begitu tingginya. Sementara terjadi penurunan bermotor kan, ya. Sekarang secara industri kan masyarakat yang bekerja di industri sepeda tidak PHK. Nah, itu sisi menariknya. Kemudian masyarakat Indonesia memang sampai hari ini masih sebatas sebenarnya untuk berolahraga. Nah, ini harus didorong berikutnya bagaimana jadi aktivitas ini Oke, kita ke Pak Toto. Pak Toto, kira-kira dengan adanya banyak sekali masyarakat yang sudah mulai menggemari bersepeda seperti itu ya. Kalau kita bandingkan dengan masa sebelum pandemi mungkin tidak sebanyak sekarang. Tanggapan Anda seperti apa mungkin soal regulasi? Pertama-tama saya bersyukur atas nama Bike to Work karena semakin banyak yang bersepeda. Tapi terkait regulasi itu menurut saya wajib. Itu harus diberlakukan regulasi yang proper, artinya kita tuh seringkali menjadi korban, ya baik kecelakaan kecil, berat maupun meninggal. Jadi rasanya memang sudah lama kita berharap ada regulasi yang tegas, bagaimana supaya pesepeda itu bisa bersepeda dengan aman dan nyaman gitu. Jadi kami sangat menyambut baik. Ya, dari komunitas Bike to Work, sebenarnya regulasi seperti apa yang paling dibutuhkan oleh para pesepeda saat ini? Sebenarnya regulasinya itu lebih kepada penertibkan
penggunaan jalur sepeda bila mana jalur sepeda itu sudah dibuat oleh Pemda. Nah, tapi sebenarnya kami selalu mengingatkan kepada teman-teman sepeda supaya kalau bersepeda itu ya harus di paling kiri jalan gitu ya. Kalau udah kiri lagi gitu. Pokoknya memang harus tahu diri lah bahwa speed kita itu di jalan raya paling rendah setelah pejalan kaki. Yang terkait dengan keamanan itu sebenarnya tidak hanya pesepeda yang harus diberi regulasi, tapi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu kalau di jalan sama sekali tidak menganggap bahwa kita juga punya hak di jalan raya. Jadi mestinya tidak hanya regulasi untuk pesepeda saja, tapi juga untuk kendaraan bermotor, terutama yang motor lah, yang motor, angkot, yang memang sering bersinggungan dengan kita yang paling kiri. Pemerintah kalau di Jakarta nih Pak ya, kan Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan jalur khusus lah untuk pesepeda. Kira-kira dari bike to work, komunitas bike to work ini, apakah saat bersepeda nih Pak, ini mengikuti jalur yang ada, atau mungkin dari pengamatan Anda mungkin banyak juga para pesepeda yang bahkan keluar jalur, malah membahayakan diri sendiri? Kalau selama diatur, sekarang kan ada pop-up bike lane dari pagi jam 6 sampai jam 8, kalau sore dari jam 4 sampai jam 6 sore. Kalau di saat waktu itu kita tertib, artinya bahwa memang itu kan dijaga. Kami pun sebagai komunitas ikut mendukung itu dengan menjaga seminggu 3 kali itu sepanjang jalur pop-up. Tapi di luar itu memang walaupun ada lajur sepeda, tapi kecepatan terutama yang kadang menjadi kendala, karena kalau teman-teman dari pengguna road bike itu kan speednya paling minim 30, kadang bisa sampai 40, bisa sampai 50. Jadi rasanya mereka belum dimungkinkan untuk masuk bersepeda di lajur sepeda yang ada. Jadi bukan bandel, tapi memang justru kalau mereka bersepeda di lajur sepeda tersebut itu membahayakan pesepeda yang komuter gitu. Kira-kira gitu. Oke, berarti juga bukan cuma membahayakan untuk alat transportasi lain ya Pak ya, tapi juga sesama pesepeda mungkin akan membahayakan. Iya, karena speednya. Dan kalau Pak Toto melihat terkait dengan pembuatan regulasi ini, artinya ini juga masih dikaji seperti apa nanti regulasinya dari sisi keselamatan. Sebenarnya apa yang paling penting atau mungkin masukan dari Bike to Work kepada pemerintah terkait dengan urgensi adanya aturan untuk mengatur para pesepeda? Sanksi. Sanksi seperti apa? Sanksi harus tegas, katakanlah begini. Baik pesepeda maupun, tapi lebih kepada sebenarnya pengendara motor lah. Katakanlah sanksi bila mana pesepeda tidak di lajurnya. Ini untuk komuter ya, untuk pesepeda komuter. Kebalikannya juga gitu, bila mana motor, mobil, even bus itu kalau ada di lajur sepeda dia parkir atau dia masuk itu harus dikenakan sanksi. Karena kalau tidak ada sanksi percuma, gitu. Kira-kira sanksinya apa tuh Pak? Denda misalkan, tilang. Jadi kayak dulu, saya melihat dulu waktu memberlakukan regulasi penggunaan sabuk pengaman kepada pengemudi mobil. Itu benar-benar diberlakukan dengan tegas. Kalau nggak salah minimum 3 bulan. Dengan diberlakukan sanksi yang tegas, maka masyarakat berubah. Dan otomatis sekarang begitu mau naik mobil selalu pakai sabuk pengaman. Itu bisa. Kenapa yang ini nggak bisa gitu loh. Jadi intinya adalah sanksi yang tegas. Ya, sanksi yang tegas yang berupa seperti denda, seperti itu ya? Apapun lah. Oke, kita kembali ke Pak Joko. Pak Joko. Ya. Pak Joko, kalau Anda sendiri melihat bagaimana kemudian atau peraturan seperti apa yang paling urgent untuk dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pesepeda ini? Ya, begini. Sepeda itu termasuk kendaraan tidak bermotor, ya. Sebab itu dia harus dipisahkan antara kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Artinya dia harus ada pemisah fisik, ya. Sampai hanya diberikan satu saja bersama, apalagi kita itu masih ada aktivitas parkir tepi jalan. Tadi kita yang mengganggu
tadi belum itu hanya masih banyak sepeda motor. Yang idealnya sebenarnya dia punya sendiri. Ya kalau sekarang itu masih ada di kota Solo. Solo itu potensi punya jalur lambat. Nah, itu idealnya. Dia terpisah, kemudian dia punya rambu dan marka sendiri, ada traffic light-nya, gitu ya. Dia tidak menggunakan motor. Nah, kalau dia dari peraturan PPI sebenarnya secara fisik sudah ada yang mengelilingi istana. Di situ bisa bersepeda, bisa juga kaki. Namun sepeda di situ kecepatannya paling sekitar maksimal 10 km per jam. Itu jarak-jarak pendek saja. Nah, kalau dia yang membuat jadi satu itu bahaya buat kita. Makanya harus diatur ada pembatas fisik. Katanya banyak dan peraturan Menteri Perhubungan. Kalau ada pembatas fisik, ini bahaya. Baik, Pak Toto dan Pak Joko, mungkin usai jeda kita akan bahas ya seperti apa fasilitas atau infrastruktur di Jakarta khususnya ya. Apakah sudah memadai atau belum untuk para pesepeda. Pemirsa Live Talk akan kembali usai jeda.